Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga teman-teman semuanya selalu mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan, dan semoga teman-teman semuanya bisa mempraktekkan dengan baik dan benar. Kembali teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas soal perhitungan dan tentunya membahas soal ketidakjelasan yang sebelumnya dialami oleh saudara-saudara kita melalui suatu pertanyaan, dan insya Allah akan saya perjelas melalui suatu video lagi, karena tentunya harus ada penjelasan yang harus dijelaskan agar ada pemahaman yang baik dan jelas. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya diberikan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Gunakanlah hasil perhitungan ini untuk yang baik-baik dan jangan gunakan untuk yang tidak baik-baik. Apabila digunakan untuk yang tidak baik-baik, maka saya pribadi tidak bertanggung jawab atas dosa-dosa yang ada. Oke, di sini ada suatu pertanyaan dari Mas Sofyan. Mas Sofyan, semoga melihat video ini Mas ya. Trafo thyroid 17 ampere dengan voltase 70,3 volt AC. Ya, ini sangat tinggi sekali ya teman-teman untuk trafo thyroid dengan voltase sampai dengan 73 volt AC ya. Jadi dengan ini pastikan nanti untuk Mas Sofyan, pastikan drivernya harus benar-benar driver yang mampu untuk tegangan tersebut setelah melewati PSU ya, tentunya volt DC. Dan pastikan transistor final juga yang kualitasnya baik, yang mampu untuk di tegangan tersebut. Dan Mas Sofyan ini akan menggunakan driver Hiroshi ya, MK5. Nah, akan dibuat menjadi 4 channel atau 4 driver. Berapa TR final per drivernya? Ya, ini akan saya jawab untuk Mas Sofyan ya. Mas Sofyan, mohon didengarkan dan dipelajari dengan baik. Yang pertama yang harus Mas Sofyan hitung yaitu rumus PSU-nya terlebih dahulu, karena kita akan menentukan jumlah transistor final yang harus kita pasang. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P ya. I-nya berapa Mas? 17 ampere. I adalah simbol dari ampere dikali dengan V total. V total ini adalah voltase total. 70,3 volt AC dikali 2 karena trafo tersebut adalah trafo center tap atau trafo CT yang memiliki output 2 fase. Ingat ya teman-teman, kalau outputnya 2 fase ya dihitung 2 pas, jangan hanya 1 pas saja. Paham? Setelah itu dibagi dengan nilai cos P. Nilai cos P-nya berapa Mas? Nilai faktor cos P faktor kerugian daya adalah 0,8. Maka kita bagi 0,8. Ketemunya berapa Mas? 2987 watt. Sangat besar sekali ya teman-teman ya. Kita hitung melalui suatu perhitungan yang ada, dayanya kisaran 2987. Sangat besar sekali. Kenapa? Karena voltasenya besar, ampernya besar. Kalau kita misalkan menentukan atau menyesuaikan dengan karakteristik listrik, ampere dan voltase, tentunya apabila ampere kita naik maka voltase turun. Apabila voltase kita turun maka ampere kita naik. Itulah sifat dasar listrik teman-teman ya. Karena itu semua adalah sama dengan daya. Kalau misalkan ampernya naik, ampernya tinggi, voltase tinggi, tentunya nanti akan dapat hasil yang tinggi ya.
Maka jangan heran kalau misalkan hasil dayanya sampai 2987 watt. Paham teman-teman semuanya? Karena untuk mencari daya ampere dikali volt. Kenapa di situ ada T-nya totalnya? Karena di situ ada 2 fase. Kenapa ada cos P-nya? Karena itu adalah nilai faktor kerugian daya. Di sini dimasukkan nilai faktor kerugian daya. Paham teman-teman semuanya? Setelah itu kita cari muatan listrik dari nilai daya tersebut. Dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa mas? P itu adalah daya di atas teman-teman semuanya. 2987 dikali dengan 0,8 sama dengan 2390 VA. Nah, dari daya yang begitu besarnya, muatan listriknya hanya 2390 VA. Daya dan muatan listrik seperti apa sih mas? Ibarat ini adalah daya teman-teman ya. Muatan listrik itu adalah isinya. Ibarat teman-teman semuanya mengambil air, ember itu adalah sifat daya aktif atau daya sesungguhnya. Sedangkan isinya itu adalah muatannya. Jadi dengan daya tersebut dapat dimuati segini loh. Nah seperti itu, paham ya? Jadi dengan muatan segini, muatan itu tentunya kaitannya dengan beban ya teman-teman ya. Jadi beban nanti itu jangan sampai muatan listriknya melebihi kapasitas muatan listrik PSU. Kalau misalkan melebihi ini 100% akan terjadi kerusakan pada trafo. Trafo akan panas karena kelebihan beban. Paham? Oke. Driver Yerosi MK5. Pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 70,3 volt AC setelah melewati PSU. Itu cukup tinggi ya, kalau nggak salah kisaran 90 volt DC-an. Wow, tinggi sekali. Saya pribadi nggak pernah tuh gunain tegangan segitu. Tapi kalau Mas Sofyan ingin gunakan ya silahkan. Pastikan driver tersebut mampu di tegangan 70,3 volt DC ya. Untuk ampere dioda itu 17 kali 3 ya. Jadi bisa gunakan kisaran berapa tuh? 60 ampere itu lebih baik agar lebih aman ya. Selanjutnya untuk elko pastikan perhitungannya sesuai dengan perhitungan yang ada. Sudah ada contoh soal sudah banyak, Mas Sofyan bisa ikuti perhitungan tersebut. Mas banyak banget mas jadinya kalau misalkan ngikutin perhitungan ini. Ya kenapa bisa banyak? Karena voltase dan ampere yang mas gunakan cukup besar. Jadi penyerataan tegangannya harus besar. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah untuk transistor finalnya seperti apa nih mas? Transistor finalnya, oke. Untuk transistor finalnya ya. Kalau misalkan mas menggunakan final Toshiba 2987 daya aktif tadi dari PSU dibagi dengan daya transistor final per satu setnya mas. Per satu setnya kan 150 ya. Maka dibagi dengan 150 sama dengan 19,9 ya. 19,9 adalah kita anggap saja di sini adalah 20 set ya teman-teman ya. 20 set kalau kita pasang itu pasti akan ada transistor finalnya yang panas. Atau kita pastikan transistor final akan panas. Maka kita bisa kasih 21. Ya. Toleransi 1 set. Bisa teman-teman atau Mas Sofyan pasang 20 set atau 21 set. Kalau misalkan pasang 20 set masih terasa panas berlebihan, maka bisa tambahkan 1 setnya. Paham Mas Sofyan dan teman-teman semuanya? Dan kalau misalkan menggunakan final sunken, maka 2987 dibagi dengan 200. 200 ini adalah nilai sesuai dengan datasheet per satu setnya final sunken. Sama dengan berapa? 14,9. 14,9 ini nilai 9 mendekati 10, maka kita bisa bulatkan 15. Dan tentunya kalau dipasang di 15 ini akan transistor finalnya akan terasa panas. Ya, karena sangat dekat sekali, maka bisa pasang 16 set sampai dengan 17 set. 16 set teman-teman pasang, Mas Sofyan pasang. Kalau misalkan masih terasa panas bisa pasang 17 set. Paham?
Oke, paham. Selanjutnya, maka kita bisa tentukan per satu channelnya. Ingat ya Mas ya, Mas harus bisa untuk menghitung perhitungan transistor final terhadap beban. Ya, bebannya itu berapa saya nggak tahu. Ya, di sini sesuai dengan pertanyaannya berapa transistor final per channelnya. Maka kalau misalkan dibuat menjadi 4 channel, ya, kalau misalkan menjadi 4 channel, maka Mas Sofyan bisa pasang transistor final sunken, ya, final sunken, maka bisa dipasang 4 set per mononya, ya Mas ya. Untuk bebannya bisa dicoba hitung, sesuaikan dengan transistor final yang ada per channelnya, 4 set, jadi bisa disesuaikan ya. Contoh soalnya sudah ada, silahkan dianalisa. Dan nanti kalau misalkan memang ada kesusahan atau kesulitan, nanti bisa tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Untuk driver 4 channel, kalau misalkan menggunakan final Toshiba, maka channel 1 bisa 5 set, channel 2 bisa 5 set, channel 3 bisa 6 set, channel 4 bisa 6 set. Jadi keseluruhannya 22 set. Ya. 22 set keseluruhan transistor final yang terpasang. Mas, banyak banget Mas. Ya, seperti itulah ketentuannya Mas ya. Kalau misalkan menggunakan 4 channel untuk final Toshiba, yaitu channel 1 5 set, channel 2 5 set, channel 3 6 set, channel 4 6 set. Ini luar biasa. Ya, luar biasa dalam artian bebannya tentunya sangat besar. 5 set ini bisa 1800 kali 2, 1800 kali 2, dan ini bisa di atas 1800. Wah, mantap pokoknya Mas Sofyan, semoga berhasil untuk perakitannya nanti, dan tentunya saya menunggu reviewnya nanti seperti apa hasilnya ya. Semangat terus belajar, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan tentunya kalau ada pertanyaan tuliskan saja di kolom komentar. Apabila jawaban itu bisa saya ketikkan, akan saya ketikkan, dan apabila jawaban itu tidak bisa saya ketikkan, maka akan saya buatkan video seperti ini. Oke, teman-teman dan Mas Sofyan, semoga dapat menginspirasi dan tentunya bisa jadikan contoh soal untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan seperti itu yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.